warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kak Indra. Ya, pada video kali ini kita coba akan belajar ya menggunakan fungsi tertentu, ya salah satunya dengan menggunakan fungsi logika if. Nah, bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya fungsi ini, yang mana kita bisa menentukan sebuah kategori atau kriteria ya berdasarkan sebuah analogika ya dari sebuah data atau sel. Oke teman-teman, ya sebelum lanjut ke video selanjutnya, ya kami minta ya dukungan dan support ya teman-teman, ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, pada video ini, sehingga saya akan juga lebih semangat dalam membuat video selanjutnya, termasuk update ya segala informasi terkait program aplikasi Office, ya khususnya dalam aplikasi Excel. Oke teman-teman, check it out semuanya ya. Langsung saja kita coba materi latihan pada kali ini. Nah, di sini sudah akan siapkan sebuah file ya yang berisi sebuah data sekolah yang terdapat data siswa dan mata pelajaran ya, nilai. Nah, pada tabel pertama sekali ya, di sini kita ingin mencari ya sebuah data ya dengan sebuah indikator atau kriteria penilaian. Nah, ini untuk kelamin dan agama ya di kolom pertama untuk data siswa. Nah, yang mana pada data ini diminta ya jika keterangan dari kode kelamin L, maka kelamin ya secara otomatis ini muncul adalah laki-laki. Nah, jika P, maka ya analogika kita gunakan di sini adalah keterangannya perempuan. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman perhatikan ya rumusnya seperti berikut ini. Nah, jadi rumusnya ya di sini kita gunakan fungsi logikanya if ya sama dengan if ya, ini kita gunakan huruf vertikal semua ya biar lebih jelas ya. If ya buka kurung kode kelamin ya sama dengan, nah di sini keterangan selnya apa tadi, L ya, jangan lupa gunakan tanda petik ya di kriteria jika memang ya sifat datanya berupa non value ya, data teks ya, maka kita gunakan tanda petik ya di awal dan di akhir karakter ya, koma. Kita buat misalnya ini L laki-laki ya, kita buat L laki-laki. Ini nilai true nya ya dibaca sebagai nilai true ya. Nah, ini nilai false nya kebalikannya, maka sisanya apa tadi, jika dia B maka perempuan. Kita buat perempuan. Oke, jika sudah langsung kita tutup enter ya, ini secara otomat ya. Nah, sistem akan terbaca ya laki-laki ya sesuai dengan keterangan jika L laki-laki. Oke, kita kopikan ke bawah ya, ini secara otomatis terbaca. Jadi kita isikan misalnya selain dari L coba P, maka sini akan tampil secara otomatis adalah nilainya perempuan ya. Jadi sudah kita masukkan fungsi logika di dalamnya ya, sistem langsung terbaca ya dengan kriteria atau indikator data yang kita masukkan ya sesuai dengan fungsi yang tadi. Nah, untuk agama ini juga serupa ya dengan fungsi atau rumus tadi untuk kolamin ya. Di sini kita berumpamakan juga, jadi jika A maka agamanya misalnya kita buat Islam ya, jika B misalnya Kristen ya, ini sama juga seperti tadi ya, tinggal kita gantikan aja. Nah, jadi jika keterangan dari A ya, maka hasilnya misalnya Islam ya, untuk agamanya kita buat Islam misalnya ya, maka koma langsung kita masukkan ya Kristen misalnya ya teman-teman, tinggal kita tutup ya. Jadi jika keterangan ya di selnya adalah A, jadi sesuai dengan keterangan di sini ya, kode agamanya A maka Islam ya, jika tidak maka selebihnya tadi B ya, ini adalah Kristen. Jadi langsung muncul ya agamanya secara otomatis. Kita teman-teman ya, ini pas kita ketik misalnya di kode agama sini misalnya apa tadi B ya, bisa langsung terbaca secara otomatis ya datanya sesuai dengan konfirmasi daripada keterangan yang sudah kita buatkan ya di pada tabel tersebut. Nah, sekarang bagaimana ya, kita coba buat sebuah
nilai indikator atau kriteria berdasarkan nilai. Nah, kalau tadi sudah dalam bentuk karakter teks, nah sekarang nilai, ya, dengan menggunakan kolaborasi fungsi lainnya seperti and, or, dan not. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, cukup ya seperti tadi, if ya menggunakan jika, yang mana di sini syarat kelulusannya adalah lebih besar dari 75. Ya, kita ingin menentukan hasilnya kelulusan di atas 75 dengan menggunakan fungsi lainnya seperti and, or, dan not. Nah, kita coba gunakan fungsi and, if and, ya, jika nilai praktek ya selnya lebih besar 75 dan nilai teorinya juga ya lebih besar. Jadi nilai teori juga lebih besar dari 75, ya, kita tutup, ya, maka yang bersangkutan lulus, ya. Nah, jika tidak, kita anggap ini misalnya gagal. Jadi di bawah 75 ya nilainya gagal. Ya, oke, bisa dilihat berarti kalau memang prakteknya ini di bawah 75 maka hasilnya gagal. Ya, itu jadi contoh dengan menggunakan fungsi and. Ya, nah sekarang bagaimana dengan fungsi or? Nah, ini tidak jauh berbeda dengan fungsi and sebelumnya. Ya, if or ya nilai praktek lebih besar 75, ya, juga nilai teorinya ya lebih besar 75, ya, maka lulus, ya, yang bersangkutan lulus. Jika tidak, dianggap gagal, ya, berarti di nilainya dianggap di bawah 75. Nah, maka hasilnya atau ganti, sorry tadi kita ganti tidak atau lulus gagal. Jadi biar sama, ya, gagal. Jadi hampir serupa, ya, fungsinya, ya, tampakkan rumusnya bersama, tidak jauh berbeda dengan fungsi and. Nah, namun bisa teman-teman perhatikan, ya, antara and dan or di sini ada sedikit selisih, perbedaan sedikit, ya. Nah, kalau fungsi and di sini dia akan membaca apabila ya ada dua indikator yang kedua, ya, data tadi antara praktek dan teori misalnya ada bernilai ya benar, ya, atau ada salah satu bernilai salah, maka tetap akan dianggap salah. Ya, contoh ya untuk nilai si Budi, ya, atau sorry untuk nilai si Susi misalnya. Ya, di sini untuk nilai praktek 65 dan teori 85. Nah, namun dengan fungsi n tadi, ya, karena tadi kita menggunakan fungsi n, maka dia menganggap gagal. Kenapa? Karena ada satu indikator tidak memenuhi syarat di atas 75. Ya, tidak terpenuhi, ya, kedua-duanya. Beda dengan or, ya, or dia akan menganggap jika salah satu, ya, ada syarat terpenuhi, maka dianggap lulus. Kenapa? Karena nilai teorinya di sini lebih dari 75. Walaupun nilai prakteknya di bawah 75 tetap dianggap nilainya true, benar. Kenapa? Karena ada indikator, salah satu indikatornya datanya sini terpenuhi, ya. Nah, itu dia bedanya antara fungsi and dan fungsi or. Nah, bagaimana dengan fungsi not? Not ini kebalikan daripada fungsi and, ya, maka dia tidak kebalikan not, berarti bukan, ya, selain kebalikan, ya. Nah, kita ambil indikatornya misalnya praktek, jika nilainya besar, lebih besar dari 75, kita buat if not, ya, if not, ya, prakteknya lebih besar 75, ya, maka yang bersangkutan misalnya lulus. Ya, jika tidak gagal. Nah, ya, tutup. Ya, maka kebalikannya, kalau tadi memang gagal, di sini lulus, ya. Jadi kebalikan. Ya, kebalikan fungsi daripada fungsi n.
Ya oke teman-teman, ya ini akan rasa cukup ya pada video kali ini. Semoga dapat membuat terus ikuti ya video akan selanjutnya. Insyaallah kita akan berikan informasi-informasi terupdate ya, segala bentuk aplikasi Office maupun Excel khususnya. Oke teman-teman, itu saja dari kami ya, dari Akang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.